Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam bagi Bapak Ibu guru hebat semua. Tergantung dari waktu Bapak Ibu menyaksikan video ini. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Bapak Ibu hebat sekali. Kenapa? Karena di sela-sela waktu yang sangat sibuk ini ya, mengajar, mengerjakan semua tugas di sekolah, belum lagi di rumah ada pekerjaan-pekerjaan lain mungkin ya, Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktu belajar tentang deteksi dini kesulitan belajar atau learning disability pada siswa. Perkenalkan, saya Adi Waluyo. Ya, saya adalah seorang konselor psikologi, seorang praktisi di bidang psikologi pendidikan dan klinis. Hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu, kita diskusi bersama tentang deteksi dini kesulitan belajar pada siswa. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk gurumengajar.id yang telah memberikan platform, memberikan jalan bagi kita semua untuk bisa saling menyapa, kemudian saling belajar dan berbagi pengetahuan serta keterampilan begitu terkait pendampingan peserta didik. Nah, langsung saja. Kali ini di sesi yang pertama, di part pertama kita akan mengenal ragam kesulitan belajar dan apa sih pentingnya deteksi dini kesulitan belajar bagi guru. Sebelumnya Bapak Ibu, ketika mendengar istilah kesulitan belajar, sebenarnya apa yang berada di dalam benak Bapak Ibu guru? Kesulitan belajar. Nah, memang istilah ini mungkin awam ya, karena beberapa istilah kesulitan belajar ini seringkali digunakan lebih familiar oleh Bapak Ibu guru yang mungkin belajar tentang pendidikan luar biasa ataupun concern dengan pendidikan inklusi. Nah, kesulitan belajar kalau kita boleh mengenal ya, sebelumnya sebenarnya kita seringkali menemui problem-problem kesulitan belajar ini loh di sekolah, walaupun mungkin kita belum tahu apa ya namanya ya. Nah, pernahkah Bapak Ibu menjumpai kasus seperti ini? Dalam pekerjaan saya sehari-hari, seringkali saya dapat konsultasi nih, melayani konsultasi permasalahan belajar. Suatu ketika ada seorang guru begitu bertanya kepada saya, "Pak, saya ingin konsultasi tentang siswa saya di kelas gitu. Siswa saya saat ini belum bisa membaca, masih mengeja, menulis juga belum lengkap hurufnya. Hitung-hitungan juga masih di bawah 10 begitu, masih hitungan sederhana. Padahal anak ini sudah kelas 3 SD. Di sekolah juga suka kelihatan gak fokus, gak konsentrasi, gampang bosan. Nah, ini bagaimana ya Pak ya? Apa yang harus saya lakukan sebagai guru?" Nah, apakah Bapak Ibu juga menjumpai hal-hal demikian di sekolah di mana Bapak Ibu guru mengajar? Pernahkah Bapak Ibu menjumpai ada siswa yang sepertinya kok sangat berbeda ya dari teman-temannya ya terkait kemampuan akademiknya, baik itu menulis, membaca, berhitung maupun kemampuan berpikirnya begitu. Nah, jika Bapak Ibu pernah menjumpai hal seperti ini, nah bisa jadi loh Bapak Ibu anak tersebut atau siswa tersebut mengalami apa yang disebut sebagai kesulitan belajar. Nah, sekarang kita cari tahu apa sih yang dimaksud sebagai kesulitan belajar. Nah, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di saat anak tidak mampu menunjukkan hasil akademik yang optimal. Jadi selama proses akademik maupun hasil akademiknya itu nggak optimal. Yang ini diakibatkan oleh adanya hambatan begitu pada fungsi tertentu. Nah, kesulitan belajar ini seringkali memang berbagai istilah itu digunakan untuk mengacu kesulitan belajar ini. Ada yang menggunakan istilah hambatan belajar, ada yang menggunakan istilah kesulitan belajar, ada yang menggunakan istilah gangguan belajar. Nah, dalam bahasa Inggris pun ini beraneka macam ya, ada yang menggunakan istilah learning disability, ada yang menggunakan istilah learning disorder dan sebagainya.
Nah, intinya sama sebenarnya, bahwa kesulitan belajar ini adalah ketika seorang siswa itu karena suatu kelainan fungsi tertentu, mereka memiliki hambatan untuk menunjukkan hasil akademik yang optimal begitu. Nah, apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Kok bisa ya seorang siswa itu mengalami kesulitan belajar dalam membaca, berhitung, berpikir, dan lain sebagainya? Nah, maka kita akan menuju ke ragam kesulitan belajar. Jadi kesulitan belajar ini diakibatkan atau dilatar belakangi oleh beberapa kondisi, Bapak Ibu. Secara umum, yang paling sering kita temui ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu general learning disability atau kesulitan belajar secara umum, kemudian specific learning disability atau kesulitan belajar spesifik gitu. Nah, di kesulitan belajar umum nanti kita akan belajar ya tentang apa yang disebut sebagai disabilitas intelektual dan juga apa yang disebut sebagai lamban belajar atau slow learner. Kemudian di kesulitan belajar spesifik atau specific learning disability kita akan mempelajari apa itu disleksia, apa itu disgrafia, dan diskalkulia, serta bagaimana kita sebagai guru bisa melakukan langkah-langkah deteksi dini terhadap kesulitan belajar ini. Nah, sedikit saya perjelas kenapa sih kok ada kesulitan belajar umum, karena ada kesulitan belajar spesifik begitu. Jadi yang dimaksud sebagai general learning disability atau kesulitan belajar secara umum ini karena adanya hambatan fungsi pada fungsi intelektualnya secara umum begitu. Nah, fungsi intelektual itu secara umum. Jadi baik kemampuan berpikirnya, analogikanya, problem solvingnya, kemampuan menulis, membaca, berhitung, dan lain sebagainya. Karena ini kaitannya yang general learning disability ini adalah terkait dengan intelijensi atau IQ. Nah, berbeda dengan specific learning disability, namanya juga spesifik ya, dia hanya spesifik pada kemampuan tertentu. Jadi IQ-nya tidak terganggu, tetapi dia memiliki gangguan atau hambatan spesifik pada membacanya saja, atau pada menulisnya saja, atau pada berhitungnya saja. Kita nanti akan kenali lebih lanjut. Namun sebelum itu, sebelum kita belajar tentang deteksi dini, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu tentang beberapa hal yang penting ya untuk diketahui sebagai guru terkait deteksi dini ini. Nah, mengapa deteksi dini ini diperlukan? Jadi, belajar dari kasus di lapangan ya Bapak Ibu. Kami pernah menemui ada siswa, sebut saja A ya, dari kelas 2 SD, si A ini sudah menunjukkan performa akademik yang kurang optimal begitu. Nah, mungkin karena ketidaktahuan dan lain sebagainya, guru di sekolah dasarnya itu berulang kali tidak menaikkan kelas begitu, berkali-kali tidak naik kelas. Apa yang terjadi? Ketika lulus SMP, ketika lulus SD, anak ini tuh sudah berusia 15 tahun. Nah, karena usia yang sudah melampaui batas sehingga anak ini nggak bisa melanjutkan pendidikan di jenjang SMP formal ya. Dengan terpaksa akhirnya orang tua belajar di PKBM untuk kejar paket. Nah, hal ini beberapa kali terjadi. Bayangkan anak sudah lulus SD tapi belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung, kemudian belum memiliki kemampuan-kemampuan akademik yang basic ya, yang fungsional. Nah, padahal usianya sudah cukup menuju dewasa ya, artinya remaja begitu, kan rugi sekali. Nah, kita sebagai guru itu berperan sangat besar untuk membantu tumbuh kembang peserta didik kita. Dengan apa? Salah satunya mendeteksi dini. Nah, andai kata dari kelas 2 SD, kelas-kelas awal ini ya, kita sudah tahu, sudah mendeteksi begitu bahwa ada anak yang mengalami hambatan belajar atau kesulitan belajar, tentu kita bisa melakukan tindak lanjut. Nah, sehingga hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang merugikan anak nanti bisa kita cegah begitu. Nah, inilah mengapa kita memerlukan kemampuan deteksi dini. Nah,
Tujuan dari deteksi dini itu untuk apa? Tadi untuk mengetahui gambaran sementara terkait kesulitan belajar siswa. Jadi kita tidak berprasangka saja, tapi betul-betul tahu, oh, sepertinya peserta didik ini menunjukkan gejala-gejala kesulitan belajar begitu. Nah, kemudian untuk dasar menentukan stimulus pembelajaran yang tepat. Nah, ketika kita sudah tahu kira-kira peserta didik ini mengarah kemana ya, mengalami kesulitan belajar apa ya, sepertinya ya, kita jadi punya dasar begitu untuk menentukan stimulus pembelajaran yang tepat. Kemudian untuk dasar menentukan pendampingan yang tepat. Nah, harus seperti apa saya bersikap, mendampingi, berinteraksi dengan peserta didik ini misalkan ya. Kemudian untuk mengetahui perlu tidaknya dirujuk kepada ahli atau profesional. Nah, hal-hal inilah menjadi tujuan dari deteksi dini. Kemudian ini adalah hal yang cukup penting ya, bahwa deteksi dini itu berbeda dengan diagnosis. Nah, ini perlu penegasan bahwa deteksi dini itu berbeda dengan diagnosis. Kalau diagnosis itu adalah penentuan atau pelabelan terkait gangguan atau hambatan yang ini dilakukan secara formal melalui pemeriksaan yang objektif baik oleh psikolog, dokter tumbuh kembang anak maupun oleh psikiater. Nah, sedangkan deteksi dini ini adalah usaha-usaha yang kita lakukan untuk mengenali. Nah, jadi bukan untuk melabel tapi untuk mengenali gejala-gejala kesulitan belajar untuk menentukan tindak lanjut begitu. Saya harus seperti apa? Metode pembelajarannya harus seperti apa? Terkait kurikulum harus bagaimana nantinya? Tindak lanjut demikian. Yang saya maksud. Nanti terkait tindak lanjut ini akan dibahas lebih banyak di sesi sendiri ya. Nah, belajar dari kasus di sekolah. Kenapa kok kita tidak boleh melakukan diagnosis ya, menjudgment begitu? Karena coba kita perhatikan ya dari kasus di lapangan ini. Guru Y merasa seperti ada yang aneh dengan siswa yang bernama P. Guru merasa P itu sangat lambat dalam menulis, tidak bisa membaca, serta memahami materi begitu. Nah, ketika dijelaskan materi, P nggak paham-paham. Hal ini membuat guru Y kebingungan. Kemudian guru Y berinisiatif menghubungi orang tua dan mengatakan bahwa, Bu, Pak, sepertinya P ini mengalami retardasi mental deh. Sebaiknya dibawa ke psikolog deh. Nah, mendengar kata retardasi mental, kemudian ke psikolog, orang tua ini nggak terima begitu. Kemudian marah, protes kepada sekolah, kemudian malah guru Y dipanggil. Atas dasar apa guru Y melabel siswa yang bersangkutan memiliki retardasi mental begitu. Nah, akhirnya guru Y mendapat teguran. Nah, sebenarnya maksud dari guru Y ini bagus loh, bahwa guru Y ini mengenali mungkin ya gejala-gejalanya seperti anak ini mengarah kemana, tetapi kemudian tidak dilakukan berdasarkan data, tapi berdasarkan prasangka. Nah, kita tidak boleh melakukan deteksi dini itu berdasarkan data. Kita tidak boleh melakukan deteksi dini itu berdasarkan prasangka, tapi harus berdasarkan data. Nah, kalau data itu ada buktinya, ada catatan secara tertulis dan lain sebagainya. Dan kita tidak melakukan diagnosis. Lalu bagaimana? Nah, kita juga di materi ini akan belajar terkait tindak lanjutnya, bagaimana menulisnya, menulis apa hasilnya, kemudian bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua dan pihak-pihak terkait stakeholder secara baik begitu, sehingga Bapak Ibu tidak dipersalahkan begitu terkait dengan deteksi dini ini. Nah, kemudian secara umum deteksi dini itu adalah pertama kita nantinya akan belajar tentang bagaimana kita mengidentifikasi dan mengklarifikasi data, mengklarifikasi apa yang kita amati begitu, kemudian mengumpulkan data pendukung, kemudian melakukan analisa data awal serta menentukan tindak lanjutnya harus seperti apa. Nah, ini panduan umum ada 4 step ya, ini yang akan kita pelajari nantinya. Nah, saya kira itu Bapak Ibu adalah prinsip-prinsip utama dalam kita melakukan deteksi, bahwa deteksi ini penting sekali agar kita bisa mengenali lebih dini peserta didik yang membutuhkan bantuan karena kondisi kesulitan belajar. Kemudian deteksi dini ini tidak boleh berupa diagnosis ya, karena itu adalah bukan wewenang dari pendidik. Kemudian kita juga
harus melandaskannya berdasarkan dengan data-data. Nah, ini adalah panduan deteksinya, ada 4 ini kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, di part kedua dan part ketiga dan part-part selanjutnya. Nah, berikut tadi adalah beberapa hal tentang kesulitan belajar. Kini Bapak Ibu telah mengenal apa kesulitan belajar itu. Bapak Ibu sudah mulai mendengar ya, ada istilah disabilitas intelektual, slow learner atau lamban belajar, disleksia, diskalkulia, disgrafia. Nah, di pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan berbagi kepada Bapak Ibu guru tentang bagaimana mendeteksi, langkah-langkahnya seperti apa, tanda-tandanya seperti apa. Nah, di part 2 kita nanti akan belajar tentang deteksi dini kesulitan belajar, general learning disability, atau yang nanti ada disabilitas intelektual dan juga slow learner. Baik, demikian Bapak Ibu, tetap semangat gitu mengikuti sesi ini sampai selesai. Boleh menyaksikan ini supaya, karena ini materi agak berat ya, sambil ngemil, sambil beraktivitas juga boleh. Sampai jumpa di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.